Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 10 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami giat mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dan meninggikan Yesus yang adalah tunas dan keturunan Daud. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita tanggal 10 Mei berjudul Tunas dan Keturunan Daud. Ayatnya terdapat dalam Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan kuasa. Kuasa pemberitaan pekabaran pertama dan kedua akan diperkuat pada pekabaran ketiga. Dalam Wahyu, Yohanes berkata tentang utusan surgawi yang bersatu dengan malaikat ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Kita berada dalam bahaya jika menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas sehingga tidak mengesankan orang banyak. Begitu banyak kepentingan lain yang dibawa sehingga pesan yang seharusnya diberitakan dengan kekuatan menjadi lemah dan tidak bersuara. Pada pertemuan perkemahan kami telah terjadi kesalahan. Pertanyaan tentang Sabat telah disinggung, namun belum disajikan sebagai ujian besar saat ini. Walaupun gereja-gereja mengaku percaya kepada Kristus, mereka melanggar hukum yang Kristus sendiri telah nyatakan dari Sinai. Tuhan meminta kita, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yesaya 58 ayat 1. Sangkakala itu hendaknya mengeluarkan bunyi tertentu. Pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati, dan kita harus membiarkannya tampil sebagaimana adanya, yaitu kuasa Allah yang besar. Kita harus menyajikannya dengan segala kekuatannya, maka Tuhan akan menjadikannya berhasil. Bahaya di akhir zaman sedang menimpa kita, dan dalam pekerjaan kita harus memperingatkan orang-orang akan bahaya yang mereka hadapi. Jangan sampai peristiwa-peristiwa hikmat yang telah dinyatakan dalam nubuatan dibiarkan begitu saja. Jika umat kita setengah sadar, jika mereka menyadari betapa dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, suatu reformasi akan dilakukan di gereja-gereja kita. Dan lebih banyak lagi yang akan mempercayai pekabaran tersebut. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Allah memanggil kita untuk menjaga jiwa-jiwa sebagaimana mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban. Kembangkan prinsip-prinsip baru dan dukung kebenaran yang jelas. Itu akan menjadi seperti pedang bermata dua. Namun jangan terlalu siap mengambil sikap kontroversial. Akan ada saatnya kita harus berdiam diri dan melihat keselamatan dari Allah. Biarkan Daniel berbicara, biarkan Wahyu berbicara, dan memberitahukan apa itu kebenaran. Namun fase apapun dari pokok bahasan yang disampaikan, angkatlah Yesus sebagai pusat segala pengharapan. Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Diambil dari Testimonies for the Church volume 6 halaman 60-62.
Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan penuh kuasa. Sebab manuskrip 19 tahun 1900 paragraf 16 berkata, keseluruhan Injil tercakup dalam pekabaran malaikat ketiga, dan dalam seluruh pekerjaan kita, kebenaran harus disampaikan sebagaimana kebenaran disampaikan dalam Yesus. Dalam pemberitaan firman, yang pertama dan terpenting adalah meluluhkan dan menundukkan jiwa dengan menghadirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Inilah sebabnya pekabaran malaikat ketiga harus dikabarkan dengan penuh kuasa, sebab keseluruhan Injil ada dalam pekabaran malaikat ketiga. Apakah maksudnya? Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Kita harus mengajari mereka bahwa kematian Kristus disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum Allah, bahwa Kristus mati untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi warga setia dari kerajaannya. Jangan sekali-kali sebuah khotbah disampaikan atau pengajaran Alkitab dalam bentuk apapun diberikan tanpa mengarahkan para pendengarnya kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita semua tahu apa isi dari pekabaran malaikat ketiga. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 9 yang berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini adalah yang disebut pelanggaran terhadap hukum Allah. Apakah binatang dan patungnya itu? Roh Nubuat menolong kita dalam The Great Controversy, halaman 469 paragraf 1. Para pengikut Roma menyatakan bahwa pemeliharaan hari Minggu oleh orang-orang Protestan adalah suatu penghormatan yang mereka berikan kepada kekuasaan gereja Katolik. Pemaksaan pemeliharaan hari Minggu pada pihak gereja Protestan adalah pemaksaan penyembahan kepausan binatang itu. Inilah dasarnya gereja Masehi Advent hari ke-7 mengabarkan bahwa penyembahan binatang itu adalah kepausan dan patung binatang itu adalah hari Minggu. Karenanya, pekabaran malaikat ketiga adalah tentang hari Sabat dan siapa yang disembah pada hari Sabat. Sebab gereja Katolik telah mengubah hari Sabat yang benar, yaitu hari Sabtu, kepada hari Sabat yang palsu, yaitu hari Minggu. Apa akibatnya jika kita melanggar hukum Allah? Wahyu 14 ayat 10 lanjutkan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Namun, meski hari Sabat, hari Sabtu harus dikabarkan, tetapi pusatnya adalah Yesus. Sebab masih ada harapan bagi para pelanggar hukum Allah untuk menjadi warga negara kerajaan Allah yang menuruti hukum Allah, yaitu Yesus Kristus dan pengorbanannya. Kita harus kabarkan tentang Yesus sebab Yesuslah pusat pekabaran malaikat ketiga, keseluruhan Injil dalam pekabaran malaikat ketiga tersebut. Dan Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 19 tahun 1900 paragraf 18. Peperangan kita bersifat agresif. Masalah-masalah besar ada di hadapan kita, ya, dan tepat di depan kita. Hendaknya doa kita panjatkan kepada Allah agar keempat malaikat itu diberi amanah untuk menahan keempat mata angin, agar mereka tidak berhembus untuk mencederai atau membinasakan hingga peringatan terakhir diberikan kepada dunia. Maka, marilah kita bekerja selaras dengan doa kita. Pada masa ini, jangan biarkan apapun mengurangi kekuatan kebenaran.
pekabaran malaikat yang ketiga harus melakukan tugasnya untuk memisahkan dari gereja-gereja suatu umat yang mau berdiri di atas landasan kebenaran kekal. Kita harus giat kabarkan tentang anak Allah dalam pekabaran malaikat ketiga. Renungan hari ini berkata bahwa kita berada dalam bahaya jika mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang tidak jelas, sehingga tidak mengesankan orang-orang. Tetapi, meskipun agresif dalam bekerja, dalam mengabarkan, namun kita harus hindari pertentangan. Akan ada saatnya kita harus berdiam diri dan melihat keselamatan yang dari Allah. Izinkan firman Tuhan menyatakan kebenaran dan teristimewa renungan hari ini menyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 141 paragraf 4. Namun fase apapun dari pokok bahasan yang disampaikan, angkatlah Yesus sebagai pusat segala pengharapan, tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Dalam setiap pekabaran, entah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, biarlah Yesus yang kita tinggikan. Dan jika ada yang menentang kebenaran ini, lebih baik berdiam dan izinkan Allah yang bekerja. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita kerja bagi Tuhan dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan agresif bersama Yesus Sang Tunas yang adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka kita pasti berhasil. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah keseluruhan Injil, dan karenanya kami harus meninggikan Kristus, Yesus dan pengorbanannya, sebab dunia telah melanggar hukum Allah, dengan berbakti di hari selain hari Sabtu, seperti hari Minggu dan hari-hari lainnya, dan menyembah bukan Allah yang benar, tetapi ilah-ilah yang lain. Kami perlu membawa umat-umat Allah, mengabarkan kebenaran ini agar mereka kembali, dan pusat daripada pekabaran itu adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus terdapat pengampunan, dan banyak orang dapat menjadi warga kerajaan Allah yang menuruti akan hukum-hukum-Mu, ya Bapa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, dengan agresif mengabarkan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.